Puji Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Bersyukur kaum muda-mudi remaja sore hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh kembali berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pemuda remaja. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan bahwa Dia Allah yang suci, yang maha mulia, Allah yang layak disanjung, ditinggikan, dan disembah selamanya. Haleluya. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang suci, amin, haleluya. Maha mulia, Kau kami sanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Kau Allah kami yang kekal Tuhan, amin. Yang kekal, maha kuasa, maha kuasa. Kau disanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Katakan bersama, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia Allah yang suci, kami mau sanjung Engkau Tuhan. Allah yang suci, Dia yang maha mulia, maha mulia. Kau kami sanjung Tuhan, disanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Kau maha kuasa, maha kuasa. Kau disanjung, sembah selamanya.
Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, katakan bersama, haleluya, haleluya. Dia Allah yang kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus di bumi dan di surga. Kau Allah yang suci, yang layak terima pujian, hormat, dan syukur Tuhan. Hanya haleluya, puji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat, yang layak kami tinggikan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua anugerah-Mu. Dan sore hari ini kami mau memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami. Sukacita-Mu melimpah, urapan-Mu Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan rencananya tidak pernah terbatalkan. Karena berkat-berkatnya turun atas kita. Haleluya. Tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu enggang erat tangan-Ku. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri kembali. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku,
ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu, Tuhanku, melimpahkan bagi selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kedahsyatan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kata sekali lagi dengan iman, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bahwa Allah kita selalu pegang erat tangan kita. Kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan dari utara ke selatan, dari timur dan barat, suara untuk memuliakan Tuhan terdengar. Karena Allah kita dahsyat, perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, mari saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau katakan bahwa Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud tinggikan namamu. Oh, katakan kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, amin, menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Tinggikan namamu. Allah kita dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Allah kita dahsyat, perkasa, bahkan seluruh bumi sujud menyembah. Puji Tuhan, saya beri kesempatan pujian dari pemudinya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, pujian dari pemudinya, bahwa kuasa Allah, kuasa salib Kristus yang memulihkan kita. Bahwa kuasa salib Kristus dan kuasa Allah pula yang selalu setia menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bahkan firman Allah katakan segala perkara dapat kami tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan. Siapkan hati untuk terima firman Allah. Saya undang bangkit berdiri. Dia adalah Allah penolong yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Amin. Yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan dengan iman, Dia penolong yang setia dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia. Engkau memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Memenuhi keperluanku. Engkau tidak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Saudari Isma berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir Tuhan, Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus pada petang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau kiranya memberkati lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau kiranya memberkati ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat kami terima Tuhan, dapat kami dengar Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Disilahkan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang dan selamat kita kembali bersama-sama beribadah memuji nama Tuhan pada ibadah pemuda remaja hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 90. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayat yang ke-12. Ya, ayat yang sering kali kita dengar, kita baca juga. Puji Tuhan, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, saya kasih judul firman Tuhan petang hari ini, bijaksana, bijaksini. Ya, bijaksana, bijaksini. Kalau teman-teman baca di perikop atas, di ayat 1 tertulis ini merupakan doa Musa abdi Allah. Jadi Musa walaupun mendapatkan gelar seorang nabi, tetapi Musa menganggap dirinya bukan nabi, tetapi abdi. Jadi abdi itu pembantu. Atau kalau sekarang disebut IRT ya, IRT ibu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga ya, asistennya Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-12, Musa sebagai abdi Allah, orang kepercayaannya Allah, meminta kepada Allah untuk mengajari. Jadi Musa tidak menganggap dirinya bisa atau menganggap dirinya mampu karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Oh, aku wis ditunjuk Tuhan langsung. Bahkan lidahku telah diurapi oleh Tuhan, walaupun saya seorang yang petah lidah, kata Musa. Dan ada Harun yang membantu. Tetapi saya yakin Allah pun mengurapi. Tetapi dalam doanya, Musa meminta ajarlah kami. Baik dalam diri Musa pribadi, terlebih lagi kepada orang-orang yang dipimpin oleh Musa, yaitu bangsa Israel. Ajarlah kami, bukan ajarlah dia, tetapi kami. Jadi ada orang lain dan ada diri kita. Menjadi satu disebut kami. Untuk apa? Untuk menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Apa itu bijaksana?
Kalau kita menerjemahkan secara sederhana, bijaksana itu pinter atau berhikmat. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar, bijaksana itu hal yang menggunakan akal budi. Jadi bukan kepinteran, juga bukan hikmatnya. Tetapi hal yang menggunakan hikmat itu. Ya. Ada dua pengertian dalam kamus bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan akal budi atau hikmat dalam hal pengalaman karena pengetahuan. Ya. Kita mendapatkan pembelajaran secara formal di sekolah maupun informal dalam keluarga, kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran secara formal itulah yang disebut dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita membaca buku pelajaran, kita membaca LKS, kita membaca buku-buku pendukung lain, itu pengetahuan. Dan ketika kita informal dalam didikan keluarga, dalam hidup kita sehari-hari, itu yang disebut dengan pengalaman. Dan yang kedua, arti bijaksana adalah berhati-hati. Dalam artian cermat dan teliti dalam menghadapi persoalan. Ya, berhati-hati di sini cermat dan teliti. Dan kebijaksanaan ini kita pergunakan untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan Musa pun memohon doa kepada Allah untuk memberikan hati yang bijaksana supaya dapat menuntun orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Walaupun pada akhirnya Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena dosanya. Tetapi saya yakin bahwa Allah telah memberikan kebijaksanaan yang luar biasa kepada Musa. Dari perjalanan Mesir berapa puluh tahun sampai ke tanah Kanaan. Dan kebijaksanaan seseorang ini tidak bisa ditentukan dari usia. Mari kita baca dalam Ayub 12. Ayub pasal 12, ayat 12. Ayub 12, ayat 12. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ya, tadi kebijaksanaan adalah hal yang dilakukan dengan menggunakan hikmat atau pengertian atau kecerdasan dan kepintaran dan selanjutnya. Dan kebijaksanaan ini tidak bisa ditentukan oleh usia atau umur seseorang. Dalam perikopnya Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ayub mengatakan bahwa konon, lek dikit-dikit itu loh, katanya orang itu orang yang sudah tua, orang yang umurnya sudah banyak, sudah dewasa, dalam banyaknya jumlah angka usia umurnya, itu loh orang yang berhikmat dan pengertian. Tetapi ayat yang ke-13, Ayub mengatakan tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub pun dalam Alkitab ditulis orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menyukai hikmat. Bisa kita simpulkan Ayub pun juga seorang yang bijaksana. Dan dalam perkataannya Ayub mengatakan bahwa segala kebijaksanaan itu semuanya dari Allah. Tidak bisa seseorang itu dilihat dari usianya. Oh, dia sudah usia banyak dalam jumlah angka, berarti dia berhikmat. Belum tentu. Yang mengatakan ini bukan saya, tetapi Ayub yang dicatat dibukukan menjadi Alkitab penuntun hidup kita. Dan kebijaksanaan ini melalui apa yang disampaikan Ayub, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Oh, aku bertambah usia, maka tak buatnya aku bijaksana. Tidak.
Oh, aku akan bertambah usia menjadi dewasa, menjadi tua, maka aku harus berhikmat. Tidak. Jadi kebijaksanaan itu hal yang tidak bisa dibuat-buat. Tetapi bijaksana itu akan tercipta dengan sendirinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang-orang yang mengasosiasikan atau membandingkan ya bijaksanaan dengan kecerdasan seseorang, dengan intelektual seseorang. Ada pula yang dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Ya, tidak apa-apa. Tetapi lingkungan kita juga mempengaruhi bagaimana pola pikir kita. Bagaimana kita menghadapi suatu perkara dengan arif, dengan bijaksana, melalui hikmat ataupun melalui pengetahuan yang Tuhan beri. Dari mana sumber bijaksana? Ayub sudah mencatat sumber kebijaksanaan hanya satu, yaitu dari Allah. Tidak ada yang lain. Dan dalam Yohanes dikatakan Allah adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi sumber semuanya itu ini. Silahkan kita menambah pengetahuan, membaca buku apapun silahkan. Tetapi saya katakan hari ini dari satu buku ini saja saya mengatakan sudah lebih dari cukup untuk kita mau mencari hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran. Mau menambah buku yang lain bagus, silahkan itu referensi-referensi kita, tambahan-tambahan. Tapi dari buku yang satu ini luar biasa. Semuanya ada. Buku yang tidak akan pernah habis untuk dicetak. Buku yang tetap laris sepanjang masa. Buku kita bacaan, pelajaran, ada kurikulum ya, ada waktunya ganti kurikulum. Sekarang ganti IKM ya, Mas Abed ya kelas 10 ya, kena IKM, kena project. Setiap hari Kamis atau hari apa buat project untuk ditampilkan ya. Kemudian nanti ganti pemimpin, ganti lagi bukunya. Ataupun buku-buku referensi kita, bacaan-bacaan teman-teman baca novel, baca biografi, baca apa saja, pengalaman hidup orang, terbatas dengan waktu. Tetapi hanya satu buku ini loh, ini tidak terbatas apapun. Apakah tetap relate dengan tahun sekarang? Tambah relate. Apakah relate dengan tahun-tahun yang sudah kita lalui? Ya. Yang waktu akan kita lalui di masa depan, apakah ini masih berguna, masih berfungsi? Sangat berfungsi. Sumber segalanya Tuhan dan firman-Nya. Dan Tuhan memberikan hikmat, nasihat kepada kita. Ya, mari andalkan Tuhan yang bisa memberi hikmat dan kebijaksanaan. Dalam hal yang demikian maka Tuhan bisa melatih kita. Tuhan memberikan latihan kepada kita untuk kita menjadi hikmat. Yang pertama melalui latihan pengetahuan. Kita baca informasi, kita belajar apapun, baik dalam kehidupan life skill kita. Teman-teman berlatih musik, berlatih menyanyi, berlatih tamborin, itu pengetahuan, menambah pengetahuan kita. Dan yang kedua Tuhan melatih kita melalui pengalaman hidup. Ya, setiap masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu merupakan latihan dari Tuhan untuk pengalaman hidup kita. Dan kebijaksanaan akan diuji di bagian ini. Bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi setiap persoalan. Dan firman Tuhan sudah mengatakan tetaplah tenang dalam keadaan apapun. Supaya kamu dapat berdoa. Ya, Tuhan menguji kita melalui pengalaman hidup. Kebijaksanaan diperlukan untuk kita menentukan apa yang adil, bermoral, benar, dan salah. Mana yang adil dan mana yang tidak. Mana yang benar dan mana yang salah. Diperlukan kebijaksanaan. Apakah cukup hikmat? Tidak. Apakah cukup pengetahuan? Tidak. Kalau tidak ada kebijaksanaan kita sama aja. Gak iso bedakno, endi sing bener, endi sing salah. Wong iku lho pinter,
Tapi kok uripe kayak ngono? Iya, karena tidak ada kebijaksanaan. Hikmatnya tidak dipakai supaya dia bijak. Hikmatnya dibiarkan seperti itu saja sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang bermoral, mana yang amoral ya. Jika kita benar-benar menghargai kebijaksanaan itu penting, maka biarlah kita juga mohon kebijaksanaan itu. Mungkin kita bingung, aku bingung sih kebijaksanaan ini ya apa. Pengalaman hidupku yang seperti ini, kayak ya gak ono pergumulan, gak ono apa. Nanti satu kali waktu kita akan mengalami hal yang demikian. Dan kita perlukan kebijaksanaan dengan pengetahuan kita, dengan hikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk menentukan suatu perkara. Itu nanti pasti kita akan mengalami hal yang demikian. Bila kita perlu hal itu, firman Tuhan sudah memberi jawaban, minta oh. Minta oh kepada Tuhan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Ya, semua firman Tuhan ini luar biasa. Semuanya tercatat, ada semuanya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, firman Tuhan mengatakan, aku enggak ngerti kebijaksanaan itu opo. Minta pengertian dari Tuhan. Atau saat ini mungkin kita alami pergumulan. Kita perlu memutuskan suatu perkara dengan hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa yang kita ambil bijaksana, tidak merugikan satu pihak, tidak merugikan hidup kita juga. Dan bila kita bingung, firman Tuhan kasih solusi, minta oh kepada Tuhan. Karena Ayub mengatakan Tuhanlah sumber dari kebijaksanaan itu. Contoh orang yang bijaksana, kita sudah mengetahuinya. Dalam 2 Tawarik. Satu contoh saja orang yang bijaksana. 2 Tawarik 1. Perjanjian Lama. 2 Tawarik 1. Ayat yang ke-7. Mulai ayat yang ke-7 ya. 2 Tawarik 1 mulai ayat yang ke-7. Siapa dia? Tak lain adalah Salomo, ya, anak dari Daud. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Jika teman-teman ketika suatu malam tidur, terus marono tempat tidurnya digoyang. Wih, kemudian ada sesosok tinggi besar putih bercahaya. Mengatakan, hei Mas Abed, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu, akulah Yesus. Maka jawab Mas Abed, sik Tuhan, kok kaget aku. Terwedek aku, sean bingung aku tuh njaluk apa yo. Ya. Salomo ini diberikan karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan pada Salomo. Mau Salomo njaluk apa ae? Kemudian Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ketika Tuhan mendengar jawaban Salomo, seorang Tuhan, kita nggak bisa menyebut seorang ya, setuhan. Tuhan pun mengatakan,
Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta benda, tidak minta kemuliaan, tidak minta nyawa pembencimu, juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Belum titik. Masih titik koma. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Kalau seandainya saya jadi Tuhan, saya mungkin melongo ya. Loh, baru ketemu orang ini ya. Diberikan kebebasan yang diminta bukan musuh-musuh, nyawa musuh-musuhnya. Bukan kekayaan, bukan supaya damai panjang umur Tuhan, sejahtera, sogeh aku Tuhan. Tetapi yang diminta hikmat. Kalau misalkan saya yang menawarkan terus ada orang seperti itu sang ini. Loh, lah sampean iki enggak apa-apa ah. Loh aku iki duwe sembarang kalir loh, lek sampean kepingin kok sampean tambah jaluk hikmat iku ya apa ya sing ora ketok. Hal yang abstrak. Ya. Tetapi Tuhan menganggap bahwa apa yang dimintakan Salome ini adalah doa yang terbaik. Sehingga Tuhan, karena kamu minta hikmat tak berikan. Titik koma, belum sampai situ. Yang tidak kamu minta, saya berikan semuanya. Ya. Sebab itu kebijaksanaan ini lebih daripada segala apa yang bisa mendukung kehidupan kita dalam hal material yang nampak wujudnya nyata. Ya, walaupun kebijaksanaan ini tidak nampak atau abstrak, kita tidak dapat mendefinisikannya, kita tidak dapat merabanya, kita tidak dapat memegangnya, tetapi terlebih hal ini ternyata sangat besar pengaruhnya daripada hal-hal yang nampak, yang bisa menyokong kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan dan digenapi, sebelum Salomo tidak ada orang yang seperti dia. Dan sesudah Salomo juga tidak ada raja-raja maupun pemimpin-pemimpin dunia yang seperti Salomo. Kalau teman-teman bisa baca di zaman Salomo, perak itu enggak payu ya. Perak itu enggak laku. Perak itu dibuang keleleran. Karena Tuhan memberkati dengan limpahnya. Sehingga Salomo dengan hikmat Allah, dia menuliskan beberapa kitab, baik beberapa di Amsal, juga dia menuliskan tentang Kidung Agung, syair, kemudian dia juga menulis tentang pengkhotbah, buku kumpulan hikmat-hikmat. Yang Tuhan berikan hikmat kepada Salomo tidak dipek dewe, diberikan kepada orang lain. Kebijaksanaan yang Tuhan berikan diberikan orang lain, dibukukan orang, dibukukan supaya orang lain bisa membaca, bisa mempelajari untuk pengalaman-pengalaman hidup. Nah, dan sekarang kita harus bijaksana dalam hal apa? Efesus 5. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 kita harus bijaksana dalam hal apa? Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Yang pertama, kita bijak dalam apa? Kita bijak dalam perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Yang pertama kita bijak dalam kehidupan kita. Di Matius pasal 5 sudah dijelaskan garam dan terang. Ya, yang mau saya ambil di sini adalah terangnya. Kita diletakkan Tuhan seperti kota yang ada di atas gunung. Tidak mungkin tidak kelihatan.
Dalam artian begini, hidup kita ini dipantau orang. Kita benar dipantau. Kita bijaksana dipantau. Kita mengalami down, drop, dipantau. Kita mengalami kesalahan, tambah dipantau. Ya. Mungkin teman-teman pernah lihat reels di Instagram ya. Ketika kamu diomongkan orang, berarti kamu ada di atas. Saya lupa bahasa Inggrisnya itu ya. Pokoknya ketika kamu diomongkan orang, maka kamu itu jadi top. Ketika kamu dibicarakan orang juga menjadi topik pembicaraan, kamu menjadi headlines. Topik pembicaraan. Head itu atas, berarti menjadi kepala. Ya. Kehidupan kita baik benar tidaknya itu dipantau orang. Sebabnya kita perlu bijaksana dalam hidup ini supaya menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Yang kedua, ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, kita bijaksana dalam hal kesempatan. Kesempatan ini selalu datang. Kalau ada yang ngomong kesempatan tidak datang 2 kali, memang kesempatan tidak datang 2 kali. Tetapi kesempatan bisa datang ketiga, keempat, kelima, keenam, begitu seterusnya. Tetapi apakah kita punya hikmat untuk mengambil kesempatan itu atau tidak? Kesempatan akan selalu ada. Selama kita hidup, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih mencurahkan air hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka kesempatan waktu itu tetap ada. Hanya kita mau menggunakannya atau tidak. Dan di sini perlu kebijaksanaan. Dalam Matius 25, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Semuanya sama, memiliki waktu yang sama untuk menantikan mempelai pria Yesus. Tetapi yang 5 tidak mau mengambil kesempatan itu, tidak mau memanfaatkan waktunya. Sedangkan yang 5 mengambil kesempatan dengan berjaga-jaga, mempersiapkan. Ya, kita perlu menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lihat kondisi sekitar kita yang penuh kejahatan, jangan. Tapi lihatlah secara arti letterlek ya. Hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat dalam artian bahwa hari ini gak kroso. Sekarang sudah September. Bahwa kesempatan itu akan jahat. Ada terus, tetapi kita hampir tidak menyadari bahwa kesempatan itu kita lewatkan. Karena waktu sangat berlalu begitu cepatnya. 2022 mau habis, 3 bulan lagi selesai. Padahal dulu ketika kita Januari tahun baru, saya masih iling, kok kayak aku sih kait bagi door prize tukar kado ya. Kok wis kate Natalan meneh. Ya, hari-hari ini adalah jahat bukan dari lingkungan sekitar kita, tapi waktu kita saja perhatikan. Sangat cepat sekali. Yang ketiga, sebab itu janganlah kamu bodoh, ayat 17, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita perlu kebijaksanaan supaya kita mengerti keputusan Tuhan, tidak bisa memaksa. Amsal 19 mengatakan, banyak rancangan di hati manusia. Kita punya program, kita punya keinginan, kita punya angan-angan, ben aku ngini, kudu ngini. Tapi semua keputusan ada di tangan Tuhan. Berusaha silahkan. Mencapai target silahkan. Tetapi ketika target kita, usaha kita belum berhasil atau bahkan gagal, atau bahkan seperti berputar-putar di padang gurun, kita mau belajar dengan hikmat Allah mengerti keputusan Tuhan. Walaupun memang keputusan ada di akhir dan kita belum tahu. Ikuti saja alurnya Tuhan. Ya, ikuti saja supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan tidak memaksakan kehendak kita. Kita meminta kepada Tuhan boleh karena firman Tuhan katakan mintalah. Maka kamu akan diberikan. Tetapi ketika Tuhan belum memberikan A, maka Tuhan bisa memberikan B, C, D, E, F, G. Seperti doa Salomo tadi. Ya. Kalau Tuhan tidak punya jalan lain, ya jangan jadi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menutup satu jalan, pasti yang lain terbuka bagi kita.
Ikuti keputusan Tuhan. Yang keempat berikutnya, ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Yang berikutnya adalah tentang kata-kata. Ya. Kata-kata kita sangat perlu diurapi di ayat yang sebelumnya oleh Roh Kudus. Dalam Kolose dikatakan, saya lupa, pokoknya ada gini. Janganlah kata-katamu itu hambar. Jadi kata-kata kosong, enggak ada maknanya. Orang lain enggak percaya karo kata-kata kita. Oleh karena itu kita perlu pimpinan roh, supaya kata-kata ini itu menjadi berkat bagi orang lain melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Dan terutama di sini kita tetap mau memuji nama Tuhan. Dalam kondisi apapun tetap puji Tuhan. Nyanyi, bermasmurlah. Dan yang terakhir, ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatunya. Kebijaksanaan ternyata diperlukan dalam segala sesuatu. Tidak hanya cukup di hidup kita, perkataan kita, dalam kesempatan kita, itu hanya contoh-contoh saja. Dan ditutup di Efesus ini segala sesuatu itu perlu kebijaksanaan. Ya. Mengapa kita perlu memiliki kebijaksanaan? Supaya kita mampu memberikan nasihat yang sekiranya baik dan benar. Apa yang saya sampaikan di awal tadi, saya kasih judul bijaksana, bijak sini. Dalam firman Tuhan yang kita pelajari bersama, kita mau bijaksana dalam arti kita mungkin bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi ada kalanya kita itu tidak bisa menenangkan diri kita sendiri. Betul tidak? Ya. Ada orang yang curhat kepada kita memberi nasihat, ini loh lebih baik gini wis, tenang, nanti gini-gini. Tetapi ketika kita menghadapi masalah sendiri kita tidak bisa seperti itu. Makanya kita perlu bijak sini. Mari kita baca ayat yang terakhir, Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat yang ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau kita mau berbuat kepada orang lain, kita juga harus mau orang lain berbuat kepada kita. Kita bisa menasehati orang lain, ketika ada orang lain menasehati kita, ya mari kita terima. Orang dinasehati itu tidak penak. Orang dikasih jalan yang benar itu tidak enak, sakit. Karena apa? Bertentangan. Aku iki grewegetan karo wong, lah kok dikei nasihat sing sabar. Ancene guru ngrasakno kaya aku lah. Makanya sebelum kita mau memberikan kebijaksanaan kepada orang lain, firman Tuhan katakan yuk mulai dari diri sendiri. Bijak sini dulu ya. Tambahkan pengetahuan, tambahkan hikmat Allah. Minta kepada Allah kebijaksanaan. Sehingga kita bisa mengatur hidup kita sendiri terlebih dahulu, kemudian baru kepada orang lain. Sehingga orang lain mendapat kebijaksanaan dari kita pun juga mendapat kebijaksinian atas pengalaman hidup kita. Jadi tidak boleh terjadi kita hanya bisa memberikan kepada orang lain, tetapi diri kita sendiri tidak pernah kita hidupi. Kita bisa memotivasi orang lain, tetapi kita tidak bisa memotivasi diri sendiri. Kalau dalam dunia pendidikan kami, motivasi dari orang lain itu penting, sangat diperlukan. Tetapi lebih-lebih motivasi diri sendiri, karena kita yang mengerjakan, kita yang mengalami. Bukankah kalau kita kepingin orang lain bijak, kita harus bijak terlebih dahulu? Ya. Bijaklah di sana, juga harus bijaklah di sini dalam diri kita. Minta kepada Tuhan,
supaya Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri bersama-sama, kami serahkan kepada Om Angga, kita nyanyikan lagu dalam Mazmur tadi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari kita berdiri bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Haleluya. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk dalam doa nanti, Saudara Rangga berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami terima pada sore hari ini ya Tuhan. Melalui firman-Mu ini kami dapat hidup dalam kebijaksanaan ya Tuhan. Jadi hikmat dan berhikmat ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Kau pimpin ya Tuhan jalannya ibadah kami hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu dan kami memperalaskan doa kami ini. Menyelamatkan Yesus Kristus, oleh puji Tuhan. Amin. Amin. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus naik, dicicip air madu yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati yang telah membawa firman Tuhan petang hari ini. Terima kasih untuk setiap kehadiran kita pada petang hari ini. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya 8:30. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Tuhan tolong kita selalu memiliki hati, pikiran yang bijaksana dalam segala apapun. Maka dari itu selalu saya nasihatkan bagi siapapun, baik engkau yang masih bersekolah, sebelum engkau memegang atau mempelajari buku pelajaranmu, mengerjakan PR, bacalah dahulu Alkitab. Ya, bacalah dulu Alkitab. Maupun dalam keseharian kita pun bacalah terlebih dahulu Alkitab. Ya, karena itu yang akan memberikan kita hikmat kepintaran lebih daripada yang dunia berikan. Ya, buku yang laris sepanjang masa, buku yang paling banyak diselidiki oleh ilmuwan-ilmuwan, dan buku yang paling mengandung kontroversi yang luar biasa. Itu Alkitab, bukan buku yang lain, agama apapun, tidak sekontroversi Alkitab. Ya, tapi itulah firman Tuhan, itulah Tuhan sendiri yang membukukan, ya, yang membukukan pikirannya, hatinya, ya. Karena asli Tuhan, maka timbul kontroversi yang tidak bisa diterima oleh logika manusia. Tapi kita menerima dengan iman, dari situlah sumber hikmat dan pengetahuan. Maka saya pasti bisa jamin, terlebih lagi Tuhan jamin, engkau akan dibuat lebih pintar. Ya, bukan berarti Alkitab itu dukun ya, atau
aji-aji atau mantra, bukan. Tapi Tuhan katakan, dari sinilah terletak hikmat. Segala hikmat dan segala pengetahuan. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita terus bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Sama seperti Musa berdoa, kami pun berdoa supaya Tuhan selalu mengajarkan kepada kami hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan yang bersumber dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Sebab akan ada banyak hal yang kami hadapi di hari-hari yang kami lalui ini, yang benar-benar membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Bukan hikmat dari manusia atau dunia ini ya Bapa. Kami bersyukur, tambah-tambahkan terus kami iman, tambah-tambahkan terus kami hikmat, pengertian, pengetahuan dari firman-Mu. Mau teraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir pada petang hari ini. Doa kami, rekan-rekan kami yang tidak hadir di waktu mendatang, ada berhimpun bersama kami memuji nama Engkau. Bahkan jiwa-jiwa muda dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Raja semesta alam, karena Tuhan sudah menolong, memberkati, memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Setelah ini kami berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tiba di rumah dengan selamat. Sepanjang malam peristirahatan kami ada dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Dan besok bangun dalam keadaan tubuh sehat diberkati, kami kembali beribadah memuji nama Engkau. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.